Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel cerita sepedahan. Halo guys, ketemu lagi kita ya guys. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya yang sudah mampir di channel ini. Saya doakan selalu supaya sehat-sehat ya dan rezeki lancar. Oke guys, ini hari Ahad pagi ya, tanggal 23 Maret 2025 ya guys. Posisi sekarang saya berada di Jalan Merdeka ya guys, di Jakarta Pusat ya, pas sebelah Monas. Oke guys, kali ini guys ya, tapi guys mengenang sejarah ya. Sejarah masih zaman kolonial Belanda ya guys, di abad ke-18. Kali ini saya mau menuju ke Museum Taman Prasasti. Oke guys, gimana keseruannya diikutin ya. Yang belum subscribe tolong dibantu subscribe, jangan lupa di like, comment, and share. Oke guys, lanjut ya guys. Sekarang saya sudah berada di Jalan Tanah Abang nomor 1 ya guys. Di depan saya ini sudah ada ya Museum Taman Prasasti ya. Nah ini kali ini agak beda ya guys biasanya ya. Jadi saya guys ke kuburan peninggalan zaman Belanda guys ya. Nanti kita masuk. Nanti bukan melihat kuburan guys, nanti ada yang lebih seru lagi ya kita lihat ya. Oke guys, ikutin aja guys, saya sekarang masuk ke dalam ya. Ini masih pagi ya guys, ini posisi jam 8 pagi ya. Hari Ahad, kebetulan yang datang saya sendiri ya, goesernya guys gitu ya. Mana ada orang mau main ke kuburan, tapi ini beda guys ya. Jadi bagi guys-guys yang belum pernah sini, apa-apa nonton video saya. Sebab ini bisa jadi menjadi agenda ya. Oke guys, diikutin ya guys. Oke guys, sebelum saya masuk ke dalam saya spill dulu ya yang halaman depan ini guys. Ini ada 2 buah meriam ya. Kemudian di dinding-dinding ini ada prasasti juga ya guys. Ini apa namanya kecanggihan ya atau keahlian pada yang bikin pemahat itu ya, itu yang keren banget pemahatnya guys gitu ya. Ini asli buatan orang Belanda nih ya, pada era itu ya, era abad ke-18 ya. Nah, di sini ada tulisan museum ya, di sini ada meriam juga ya. Nah, itu. Dan di sini kita bisa merasakan suasana yang berbeda ya guys ya. Biasanya kita dihirup pikuk kota ya. Nah, ini kita masuk ke agak sedikit lebih ini ya, lebih adem ya, karena auranya lain guys. Kita masuk ke kuburan ya gitu, tapi ini kuburan yang bersejarah ya. Oke guys, saya masuk ke dalam ya. Ini bisa dilihat ya, ada pintu ya, pintu yang dari kayu, masih asli dari kayu nih guys ya. Ukirannya gak keren. Jadi kalau kalian kesini itu kita menikmatin ini ya guys, karya kaligrafernya guys, kaligrafi sama kecanggihan dia memahat itu ya, sama pematung guys ya. Nanti pematung kita masuk ke dalam deh, karena situ nanti banyak patung. Siapa ya? Oh ya guys, di sini nanti ada tiket masuk ya guys. Kalau hari weekend itu Rp15.000 ya guys ya. Nanti dikasih selembar kertas isinya peta sama sedikit sejarah. Di dalamnya rapi guys ya, rapi, bersih ya. Kemudian sini ada kantor pengelolanya guys ya. Ini nuansanya juga klasik ya gitu. Jadi kalau kalian mau merasakan nuansa di zaman kolonial, mainlah ke sini ya. Jadi kita seperti berada di alam lain, alam lain maksudnya alam era itulah gitu ya. Nah, di sini
Ini karena pagi guys, siang berani deh. Karena saya sini sendirian guys gitu ya. Kalau maghrib mungkin atau malam, aduh, sorry deh ya. Nah, ini adalah kereta ini guys, kereta buat ngangkat peti jenazah ya guys. Nah, bisa dilihat ya. Di sini juga ada semacam, nah ini kuburan-kuburan udah kelihatan nih guys ya. Kuburannya tuh ya kita bilang mirip-mirip seperti kuburan Cina era itu ya. Mereka pakai bangunan dan pakai ukiran guys ya. Jadi dia, yang saya salut di sini adalah arsitekturnya guys, kuburan itu ya. Kemudian sama dia bikin ornamennya itu ya. Sekarang saya mendekat ke ini guys, keretanya guys ya, kereta untuk mengangkat jenazah ya. Tentunya pada waktu itu masih ditarik pakai kuda ya. Jadi kita melihat ini seperti di film-film ini ya, film-film kuno ya. Nah ini di sini juga ada kuburan Jepang nih guys ya. Ini seperti ini petinggi Jepang pada era itu ya. Di sini juga pada waktu itu dijadikan kuburan juga ya buat orang asing ya. Maka di sini saya lihat ada beberapa, kok ada telepon, ada ini ya, apa, kuburan orang Jepang gitu ya. Oke guys, ya. Nah saya masuk peran ini luas juga guys, ini luasnya kurang lebih sekitar ya itu 1 hektar lebih ya. Dulunya ini luasnya 5,5 hektaran nih guys gitu ya. Cuman karena seiring perjalanan waktu ya, Belanda udah nggak ada, akhirnya lahan ini terpakai juga buat kantor pemerintahan guys. Cuman yang ini dibikin cagar budaya ya. Oke guys, ini ada satu kuburan juga ya guys ya, kuburan Belanda yang berbentuk rumah ya gitu. Ini biasanya kalau kita nonton film-film apa namanya, film-film apa nah, zaman-zaman kuno gitu ya. Nah, seperti kayak gini kan. Nah, di sini juga patung-patungnya juga asli nih guys ya. Jadi yang saya kagumin di sini adalah patung-patungnya guys ya, halus banget gitu ya. Ini kan patungnya macam-macam, ada yang dari perunggu ya. Nah ini luas banget, ini isinya kuburan semua guys, dengan berbagai model ya dan bentuk gitu. Kemudian pohonnya juga lebat ya guys ya, jadi menambah keademan gitu ya. Dan di sini masih terdengar suara-suara burung ini guys, seperti burung gagak gitu ya, keras juga suaranya sini ya. Mungkin karena kayaknya sih bukan burung gagak sih, kayak burung-burung apa namanya, kayak burung paruh bengkok lah gitu ya, yang berterbangan di situ. Oke guys, saya menyusuri ya, diikutin ya guys ya, menyusuri, sama-sama kita melihat ya kuburan Belanda ya. Ini kuburan berarti umurnya udah berapa nih, udah hampir 250 tahun ya guys ya, cukup lama juga ya gitu ya. Oke guys, diikutin ya guys ya, kita menikmatin kuburan ya. Jadi yang saya nikmatin sini adalah arsitekturnya guys ya, apa namanya, kecanggihan seniman pemahat pada era itu ya. Dan ini ada tugu ya guys ya, tugunya tuh kayaknya dari
besi nih ditempa gitu ya, tapi keren banget guys ya, keren banget itu apa semacam kayak diukir gitu ya, dan warnanya hijau gitu ya, dan banyak lagi guys gitu ya. Ini saya abadikan yang sesempet-sempet aja ya gitu ya, jadi nggak semuanya ya karena durasi nggak cukup ya. Kurang lebih seperti ini lah guys gitu ya. Ini tulisannya masih bahasa Belanda nih, saya nggak ngerti tapi ya paham lah maksudnya ya. Kuburan gitu ya, dan patung-patungnya cuman sayang patung-patungnya mungkin karena udah termakan usia ya, jadi patungnya sudah banyak yang gompal-gompal juga gitu ya, tapi masih secara overall masih kelihatan lah gitu ya. Nah beginilah guys kuburan Belanda itu guys ya, ini kayaknya dari batu marmer nih gitu ya. Dan yang salutnya itu mereka itu di zaman era itu kan membuat kaligrafinya itu ya presisi banget guys, pas di tengah gitu ya. Kalau zaman sekarang kan mau bikin presisi itu kan harus pakai komputer ya. Mereka berarti ilmu ukur pada era itu udah canggih gitu ya, rapi gitu ya. Itu yang sebagai pendorong saya ingin melihat gitu ya, kurang lebih seperti itu guys. Gimana guys kesannya guys setelah melihat kuburan-kuburan ini? Itu istilahnya itu ya kita kagumin itunya ya, apa namanya kecanggihan dari ini ya, apa seniman ya, berarti yang bikin ini seniman ya gitu ya, bikin apa namanya kalau kita bikin istilahnya itu apa ya, nisan ya gitu ya. Kalau mereka kan bentuknya kan apa seperti bangunan ya, dan ada yang sama ada yang nggak sama gitu, kurang lebih seperti itulah gitu ya. Nah ini sayang sekali cuman catnya udah mulai agak ini ya gitu ya, tapi antiknya di situ ya gitu. Ini ada apa, ini ada kuburan bahasa Cina nih gitu ya, mungkin petinggi pada era itu ya gitu ya,
karena kuburan ini kan buat kuburan asing ya, cuman lebih dominan ke zaman Belanda ya, karena era abad 18 kan masih zaman Belanda ya. Oke guys, gimana guys kesannya guys? Nanti di komen ya guys ya, di kolom komentar ya, kesan-kesannya setelah nonton ini ya. Ini saya sembari apa namanya, santai ya gitu ya, menikmatin suasana era abad 18 guys ya. Oke guys, tanpa terasa saya udah muter full ya guys ya. Inilah isi daripada Museum Taman Prasasti ya guys gitu ya. Oke guys, rasanya cukup ya perboisan saya ya guys, sambil apa namanya, menikmatin sejarah ya, sejarah zaman kolonial Belanda ya gitu. Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman ya, pengen guys yang agak sedikit berbeda ya. Guys mengenang sejarah. Oke, saya sudah keluar ya guys gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton. Sehat selalu, sampai ketemu lagi di channel Cerita Sepedahan berikutnya.